Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah sedulur, pada kesempatan kali ini untuk sekedar sharing, untuk sekedar memberikan sedikit penyampaian yang ada dalam pikiran, karena bertepatan pada hari ini juga, yaitu tanggal 1 Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita melaksanakan awal dari kegiatan ibadah puasa wajib di bulan suci, yang mana pada kesempatan kali ini kita patutlah bersyukur bahwa kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghirup udara segar. Kita masih diperkenankan oleh Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat untuk tetap berpegang pada keyakinan agama dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada awal Ramadan ini saya akan memulai kegiatan untuk mengisi waktu luang, daripada saya hanya kebiasaan scroll media sosial atau hanya sekedar main game. Daripada terbuang sia-sia, alangkah baiknya sedikit kita mengisi waktu luang ini dengan beribadah. Ya, setidaknya kita baca buku, ya, hal-hal simpel, atau sekedar membersihkan rumah untuk melestarikan lingkungan, kebersihan, itu pun salah satu ibadah. Maka kali ini, di samping tadarusan ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran, itu kita juga dalam tradisi di pesantren dikenal ada sebutan namanya kajian pasaran atau ngaji pasaran. Nah, ngaji pasaran di dalam tradisi pesantren ini lebih cenderung untuk menghatamkan beberapa kitab-kitab turos, ya, peninggalan ulama, karangan para ulama. Itu menjelaskan tentang berbagai macam aspek dalam ajaran agama Islam, ya. Itu dihatamkan dalam jangka waktu 1 bulan. Beberapa kitab mungkin dikebut istilahnya, ya, pembacaannya tidak terlalu banyak penerangan. Nah, itu namanya tradisi pasaran. Itu biasanya masing-masing pesantren membuka secara umum pengajian. Biasanya kan pengajian dalam pesantren itu hanya terbatas bagi kalangan santriawan dan santriawati yang ada di lingkup atau ruang pesantren tersebut. Tapi ketika adanya bulan Ramadan ini, kajian itu dibuka secara umum. Ataupun misalkan di bulan-bulan sebelumnya biasanya diadakan juga pengajian umum. Namun pengajian umum itu hanya mungkin dengan skala waktu, ya, periodik, seminggu sekali, seperti itu. Tidak sehari 1 minggu penuh ataupun 1 bulan full. Nah, di bulan Ramadan ini spesial, ya. Biasanya masing-masing pesantren itu membuka secara umum pengajian 1 bulan full. Boleh mengikuti pengajian di pesantren tersebut. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin sekedar sharing, ataupun banyak ungkapan bahwa menerangkan orang-orang yang menyembunyikan ilmunya itu termasuk nanti orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dalam satu nazaman disebutkan bahwa orang yang mengetahui suatu pengetahuan, orang yang mengetahui suatu ilmu, lam ya'malan, dia tidak mengamalkan ilmunya, atau dia tidak menyebarkan ilmunya, dia tidak mempraktekkan ilmunya, dia tidak menyampaikan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, lebih dahulu disiksa daripada orang-orang yang menyembah watan. Apa itu wasan? Wasan adalah berhala. Apakah kita menyembah berhala? Bukan. Kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki ilmu pengetahuan, ya, sedikit secuil kita tahu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak kita sampaikan, tidak kita praktikkan, maka kita akan termasuk mungkin orang-orang yang diazab sebelum
orang-orang yang menyembah berhala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Di sisi saya setelah ada kitab usul fikih menerangkan tentang dasar-dasar dalam ilmu fikih, usul fikih. Nah, dulur, sebelum saya berlanjut kepada kajian kitab usul fikih Mabadi Awaliyah karangan salah satu ulama Indonesia yang dikenal dengan Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim, ya, nah, kita terlebih dahulu saya ingin mengajak untuk sama-sama mengerti bahwa yang saya pilih adalah kitab usul fikih ini karena saya sedang senang membaca kitab usul fikih. Di samping saya membaca supaya ilmu itu tidak hilang, supaya ilmu itu tidak luntur, ya saya praktikkan, ya saya sampaikan, ya. Jadi usul fikih dan fikih pernah mendengar sebelumnya? Mungkin terasa tidak asing ya kata-kata fikih. Bagi orang-orang kalangan santri, kalangan pesantren sudah biasa, tapi mungkin kalangan-kalangan umum biasanya agak aneh mendengar fikih, masih agak terdengar di telinga itu apa sih fikih, masih bertanya-tanya. Apalagi nanti ada juga term lain selain fikih yaitu usul fikih, istilah lain usul fikih, apalagi itu fikih aja kita nggak tahu, ya kan. Kita hanya beribadah sehari 5 kali sholat, ya kan. Kita juga nggak tahu selain membaca Al-Quran, baca kitab, ya kan. Maka dari itu terminologi-terminologi ini perlu juga kita sampaikan bahwa usul fikih ada 3 term yang singgungan dengan ilmu ini. Yang pertama ada fikih, yang kedua usul fikih, 3 ada kaidah fikih. Yang pertama ada fikih. Fikih itu adalah ilmu-ilmu tentang ajaran-ajaran agama yang selama ini kita praktikkan, gitu ya. Al-ilmu ahkami syariah, ilmu-ilmu tentang hukum-hukum agama, hukum-hukum syariah. Apa sih hukum-hukum syariah itu? Ya seperti kita sholat, kita puasa, kita muamalah, berdagang, menikah, itu diterangkan dalam hukum fikih. Apakah hukumnya nanti mubah kah, sunnah, haram, wajib. Nah, kemudian bagaimana tata caranya, prakteknya, ya, kemudian apa saja pelantarannya, itu yang digunakan adalah ilmu fikih. Kita bisa mempelajarinya, mengetahui tata caranya itu dalam ilmu fikih. Kemudian ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu suatu metode atau suatu cara untuk memperoleh hukum dalam fikih, ya. Quran, sunnah ataupun Quran dan hadis adalah sumber hukum utama umat Islam. 2 hal tersebut, ya. Kemudian kita menggali hukum dari Al-Quran dan sunnah. Tidak secara eksplisit Al-Quran dan sunnah itu hukumnya bisa kita gali secara cuma-cuma. Seperti halnya kita di sumur, misalkan kita ada sebuah sumur, kemudian kita nggak mungkin bisa mengambil air yang ada di sumur tersebut secara langsung untuk menyelam ataupun kita mencibuk dengan tangan, tidak kan. Kita tidak bisa dengan cuma-cuma, ada pelantaranya. Kita membutuhkan katrol, kita membutuhkan tali, kita membutuhkan ember ataupun gayung besar, ya, untuk mencibuk air yang ada di sumur tersebut. Nah, pelantara untuk mengambil air yang ada di dalam sumur tersebut adalah yang saya identikan dengan ilmu usul fikih. Nah, usul fikih ini nanti metode atau cara untuk menggali hukum yang kemudian akan menjadi hukum fikih yang biasa kita praktekkan sehari-hari. Bagaimana tata cara sholat ada dalam fikih, kemudian kita nggak tahu produk hukum fikih ini tanpa adanya metode atau cara, alat atau perangkat usul fikih. Nanti saya kaitkan lagi. Kemudian ada juga yang terakhir kaidah fikih. Kaidah fikih ini ketika sudah ada usul fikih, cara nih alat, kemudian alat mengolah hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kemudian diolah menjadi produknya adalah fikih. Setelah fikih tersebut produknya banyak, kemudian produk-produk itu diklasifikasikan, dibeda-bedakan, dipeta-petakan. Ada yang termasuk produknya A, B, C. Itu nanti produk A itu nanti
dikaidahkan dengan kaidah usul fikih. Yang termasuk kaidah usul fikih A itu hukum fikihnya apa saja, yang termasuk ke dalam kaidah fikih B hukum fikihnya apa saja, yang termasuk ke dalam kaidah hukum fikih C hukum fikihnya apa saja. Tapi kita sedikit analogi. Ada misalkan kita bikin pabrik roti. Di pabrik roti itu ada alat-alat, ada bahan-bahan. Itulah yang dinamakan nanti dengan usul fikih, cara membuat rotinya. Bagaimana membuat rotinya. Kemudian setelah didaur ulang, setelah dibuat, diproduksi dan diproses, menjadilah roti. Roti tersebutlah yang dinamakan dengan fikih. Kemudian roti itu nanti dibagi-bagi, ada roti yang isinya keju, ada roti yang isinya nanas, ada roti yang isinya coklat. Nah, isi roti-roti yang terbagi-bagi itu nanti diklasifikasikan dalam kaidah fikih. Jadi dalam satu kaidah fikih yang termasuk roti coklat apa saja gitu ya, yang termasuk kaidah fikih roti kacang hijau apa aja gitu ya. Mungkin itu secara lebih mudahnya ya. Misalkan usul fikih itu lebih cenderung kepada teks, kepada hadis dan Al-Qur'annya. Itu menggali dan bagaimana konsentrasinya terhadap teks. Dari teks tersebut kemudian dipraktekkan oleh orangnya, subjeknya. Nah, subjek yang mempraktekannya itu nanti menggunakan ilmu fikih, bukan menggunakan ilmu usul fikih. Kalau menggunakan ilmu usul fikih itu untuk mengkaji yang ada di dalam teksnya, Al-Quran dan hadisnya. Kalau ilmu fikih kita gunakan untuk beribadah sehari-harinya, mengetahui ibadah, cara ibadahnya itu dengan ilmu fikih juga ya. Oke, daripada pusing ya, kita mulai saja mengkaji kitab.